semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu teori komunikasi yang saya gunakan dalam penelitian, yaitu teori penetrasi sosial. Apa itu teori penetrasi sosial? Taylor dan Altman mendefinisikan bahwa teori penetrasi sosial merupakan suatu proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana suatu proses komunikasi interpersonal, di mana di dalam proses hubungan dengan orang lain terjadi semacam adaptasi di dalamnya. Taylor mengibaratkan model bawang untuk menjelaskan tahapan dalam teori ini. Maksudnya, pada hakikatnya manusia itu memiliki beberapa lapisan kepribadian. Jika kita mengupas lapisan terluar dari bawang, maka kita akan menemukan lapisan terdalamnya. Begitu pula dengan kepribadian manusia. Penetrasi sosial juga memiliki 4 asumsi. Yang pertama, hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menuju intim. Yang kedua, secara umum, perkembangannya sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan desolusi. Dan yang keempat, pembukaan diri itu merupakan inti dari penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial itu juga memiliki tahapan-tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan orientasi, di mana tahapan awal di mana individu itu sedikit demi sedikit mulai membuka informasi. Contohnya itu ketika baru berkenalan, maka kita akan menanyakan alamat, umur, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Terus ada tahapan kedua, yaitu pertukaran penjajahan afektif, di mana tahapan peningkatan, di mana hubungan yang terjalin itu mulai lebih terbuka, seperti membahas kesukaan, membahas hobi, dan selera yang sama. Selanjutnya yaitu tahapan pertukaran afektif, di mana hubungan itu mulai santai, tanpa beban, merujuk ke berbagai hal yang didiskusikan, seperti mulai membahas mengenai keyakinan akan agama yang mereka anut. Dan yang tahapan terakhir dari penetrasi sosial itu adalah pertukaran stabil, di mana tahapan terakhir seseorang itu mulai akan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan perilaku secara terbuka yang menyebabkan terbukaan. Ini teori penetrasi sosial, saya akan mencantumkan salah satu jurnal yang menggunakan teori penetrasi sosial sebagai landasan teorinya. Jurnal ini membahas bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh petugas lapas dalam pembinaan narapidana. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk narapidana serta pembina lapas, penulis itu menemukan bahwa terdapat kaitan antara strategi komunikasi terhadap kesuksesan pembinaan yang dilakukan pembina lapas terhadap narapidana. Untuk menemukan strategi komunikasi yang paling tepat dan efektif guna mencapai tujuan, maka harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu, di mana hal ini berkaitan dengan teori penetrasi sosial yang didefinisikan sebagai suatu proses hubungan komunikasi yang berada di tahap tidak intim menjadi tahapan intim. Hal ini dijelaskan bagaimana suatu komunikasi yang digunakan oleh petugas lapas dimulai dengan cara pengenalan khalayak, yang kedua yaitu penyusunan pesan, dan yang terakhir adalah penetapan metode. 3 hal ini sangat berkaitan dengan teori penetrasi sosial yang dimana diawali dengan suatu hubungan tidak intim yang dimana kedua belah pihak mengalami adaptasi sehingga hubungannya menjadi intim atau lebih dekat.